Nah, kita lihat ya teman-teman, sesuai di gambar, ada yang busuk total dari sini nyampe ke sini, ada juga yang hijau plus ada busuk juga. Nah, itu penyebabnya karena apa? Karena Teh Aisyah ini mungkin di lahannya sudah ada yang terinfeksi seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman, kalau misalkan dari sini ke sininya yang busuknya itu total gitu ya, itu kekurangan kalsium gitu ya. Yang dari sini ke sini busuk itu kekurangan kalsium. Nah, kalau misalkan busuk plus ada juga yang warna hijau plus ada juga yang busuk-busuk, nah itu disebabkan oleh jamur gitu ya, jamur Colletotrichum capsici, Colletotrichum spp gitu ya, atau bisa juga jamur Cercospora capsici. Pasti itu dari jamur patogen gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan apalagi di sini busuknya di sini, itu sudah pasti terkena antraknosa atau yang biasa di kita itu disebut patek gitu ya teman-teman, yang disebabkan oleh jamur tadi yang saya sebutkan, jamur Colletotrichum capsici. Nah, makanya sesuai, untung alhamdulillah ada gambarnya gitu ya teman-teman, jadi kita bisa lihat visualnya kejadiannya seperti apa gitu ya, penyebabnya gimana-gimananya, jadi bisa dilihat. Sekali lagi, kalau misalkan itu kan digambar ada yang busuk total dari tengah nyampe ke sini gitu ya, ada juga yang busuk plus ada hijau-hijaunya seperti itu. Nah, itu disebabkan oleh jamur gitu ya, yang ada hijau plus ada busuknya juga itu karena jamur. Nah, kalau misalkan busuk dari sini ke sininya kering, nah itu kekurangan kalsium gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang si Teh Aisyah ini, selain dari terinfeksi oleh jamur patogen, itu ada juga yang kekurangan kalsium gitu ya teman-teman. Karena kalsium itu ya teman-teman, sekali lagi saya jelasin, kalsium itu bermain di jaringan sel gitu ya, di dalam metabolisme si tanaman itu sendiri. Makanya penting banget gitu ya, apalagi di musim hujan, keadaan pH tanah kita pasti drop, pasti masam juga gitu ya, dimana yang asam harus dilawan dengan yang basah, yang bersifat basah gitu ya. Contohnya salah satunya kalsium itu sendiri. Makanya intinya kita harus sering-sering mengecek pH tanah. Makanya saya juga nyediain di lahan gitu ya teman-teman, untuk pengecekan pH tanah supaya kita tahu pH tanah kita itu berapanya, jadi ketahuan gitu ya, apakah tanah kita asam, apakah netral, apakah basah. Karena dari situ kita ya, kalau misalkan di skala luas kita sudah tidak bisa bermain di suhu udara gitu ya, apalagi di musim seperti yang sekarang seringnya hujan, kita sudah kecolongan dari suhu udara. Makanya solusinya kita bermain di pH tanah gitu ya teman-teman. Makanya kita harus sering-sering mengecek pH tanah. Kalau misalkan tanah kita apalagi sudah 3 atau 4, wah bahaya itu ya teman-teman. Kita harus cepat untuk menetralkan kembali gitu ya, untuk menetralkannya kembali. Nah, jadi intinya sesuai yang digambar tersebut gitu ya teman-teman, ada yang busuk dari sininya nyampe ke sininya itu kekurangan kalsium. Nah, ada lagi yang ada hijau-hijaunya plus ada keringnya juga, busuk-busuknya juga, itu disebabkan oleh jamur gitu ya. Nah, apalagi kalau yang di sininya nih, di sini ada busuk juga, itu sudah pasti patek atau antraknosa gitu ya, yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici atau Colletotrichum spp gitu ya. Atau bisa juga disebabkan oleh bakteri gitu ya teman-teman. Intinya jamur patogen maupun bakteri. Untuk solusinya gitu ya teman-teman, kita sanitasi lahan. Nah, bersihkan lahan dari tanaman atau buah yang terinfeksi untuk mengurangi penyebaran penyakit gitu ya teman-teman. Nah, saya izin sambil merokok gitu ya teman-teman, sayang soalnya nih. Terus pengaturan drainase, pastikan sistem drainase baik untuk menghindari genangan air gitu ya, yang dapat memicu perkembangan jamur atau bakteri. Terus nah ini yang penting juga gitu ya teman-teman, pengaturan jarak tanam. Atur jarak tanam yang cukup untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembaban, serta supaya sinar matahari itu bisa optimal, bisa maksimal masuk ke dalam perakaran atau ke tumbuhan kita gitu ya. Jangan sampai ada kelembaban yang tinggi gitu ya teman-teman. Gunakan pupuk yang tepat juga, salah satunya bisa untuk pengaplikasian kalsium, karena tadi sudah jelas itu ada juga yang kekurangan kalsium. Selain dari penggunaan kalsium, kita pengendalian juga lewat fungisida gitu ya. Bisa bahan aktif azoxystrobin plus dipenoconazole, salah satunya di Amistartop, atau dipenoconazole dari Siscor, atau yang sekaligus fungisida yang sudah bersifat bakterisida juga gitu ya. Ini Acropetal basipetal gitu ya, Sinordok ini salah satunya. Bisa juga dari bahan aktif propamukabidroklorida gitu ya, dari si Prepicur, atau bahan aktif carbendazim. Kalau misalkan tidak pakai Amistartop takutnya kemahalan, kita bisa pakai bahan aktif carbendazim, salah satunya bisa dari si Bendas atau dari si Dexter gitu ya. Saya juga terus meroling-loring gitu ya, supaya tidak menyebabkan kekebalan OPT tersebut gitu ya, atau tidak kekebalan jamur patogen tersebut. Nah, seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi intinya yang tadi digambar sesuai yang digambar gitu ya, sesuai yang digambar yang tadi si Teh Aisyah itu cabenya itu ada yang sudah terinfeksi oleh jamur, ada juga yang kekurangan kalsium gitu ya teman-teman. Makanya selain penggunaan kalsium, gunakan juga fungisida gitu ya, karena itu akibat serangan jamur. Ada juga yang kekurangan kalsium gitu ya Teh Aisyah. Mudah-mudahan sedikitnya ada pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharingnya. Semoga saya bicara gini gitu mudah-mudahan ada manfaatnya, karena saya pengen hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan
doanya juga gitu ya teman-teman. Saya juga baru pembibitan hari ini, mudah-mudahan lancar, aman, dan juga sejahtera gitu ya, hasilnya memuaskan. Nah saya juga mendoakan kalian pasti mudah-mudahan semuanya lancar, aman, dan juga dilancarkan dalam mencari rezekinya, disehatkan baik kita yang merawatnya maupun tanaman kita yang dirawat oleh kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya semangat, tetap kita optimalkan dan maksimalkan dalam perawatan, insya Allah hasil memuaskan gitu ya. Semangat, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia. Salam dari Tani Dua Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.